Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Tidak butuh waktu lama, itel Indonesia launching smartphone baru lagi setelah dia launching smartphone yang smart viral, yaitu itel S23 4G, yang dimana dia sampai goib banget. Dan sekarang itel launching smartphone baru lagi dengan harga yang sangat-sangat murah. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia untuk smartphone-nya, itel A60s. Yap, ini dia box dari smartphone itel A60s 4G, yang dimana untuk harganya dia sangat-sangat terjangkau. Soalnya untuk harga promo di tanggal 12 sampai 14 Juni itu cuma di kisaran Rp930.000 saja. Dan untuk 300 pembeli pertama bakal mendapatkan smartwatch ataupun headphone. Dan itu pembeliannya khusus di itel official Shopee ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan, soalnya ini murah banget. Oke, sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Jadi untuk desain box-nya ini overall masih sangat mirip ya dengan seri sebelumnya, seperti seri S, kemudian seri P, dan ini adalah seri A. Untuk bagian depan ada tulisannya A60s 4G 5000 mAh dan layarnya di 6,6 inci HD+. Dan untuk memorinya ini sangat lega karena RAM-nya sudah 4GB dan masih ada 4GB virtual RAM dan internalnya di 64GB. Kemudian untuk bagian kanannya tulisannya A60s 4G, bagian kiri ini ada garansinya 12 bulan dan kita dapat case-nya. Ya, mantap. Bagian bawahnya polosan dan bagian belakang adalah ini selling point-nya dari smartphone ini, yang dimana baterainya di 5000 mAh, kemudian prosesornya sudah octa-core, tapi dia tidak menjelaskan ini jenisnya yang apa. Layarnya di 6,6 inci HD+, ini high speed 4G, dan ini ada fingerprint-nya juga. Jadi overall untuk di harga Rp900.000 ini sudah standar banget ya, bahkan ada plusnya seperti fingerprint dan baterainya lumayan besar. Kita unboxing yang berwarna, ini warna apa? Oke, warna hitam, jadi warna shadow black. Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Ini kira-kira bagaimana cara unboxingnya? Oh, sepertinya dari bagian atas ini ya teman-teman. Kita buka dulu. Start. Jadi plastiknya. Oh, sorry, ini kena boxnya teman-teman. Dia tidak ada segelnya, jadi di sini ya. Langsung aja kita buka dulu untuk smartphone-nya. Ya, jadi dia oh ternyata ada segelnya, sorry. Ini dia di bagian bawahnya ini, jadi nggak kelihatan. Oke, langsung saja kita buka. Oh, ternyata masih ada kertas lagi. Langsung kita buka lagi. Dan ini dia untuk itel A60s 4G-nya. Langsung kita ambil aja smartphone-nya. Jadi ini dia untuk smartphone-nya yang harganya sangat terjangkau. Oke, berwarna shadow black tapi kok overall kayak warna biru gelap ya di sini ya. Jadi gimana? Ini warna biru atau hitam bisa tulis di kolom komentar. Langsung aja kita kletek dulu untuk emailnya di sini supaya desainnya terlihat lebih maksimal. Oke, sebentar. Yap, ini dia desain dari itel A60s 4G, yang dimana ternyata ini cukup bagus ya. Jadi bagian backcase-nya overall ini bukan glossy tapi doff dengan adanya aksen garis-garis silang seperti ini teman-teman. Dan ini kalau dipegang ternyata lumayan timbul aksennya, jadi mantap ya, nggak polosan. Kemudian yang saya suka itu di bagian modul kameranya, ini finishingnya seperti kaca dan ada pantulan cahayanya. Jadi di bagian kamera utamanya ini. Wow, ini harganya terjangkau tapi desainnya ternyata oke juga, mantap. Kemudian untuk detailnya di sini ada tulisannya itel, di bagian kameranya ada 2 buah kamera. Kemudian kita dapat fingerprint, ya ini mantap soalnya jarang ya smartphone entry level ada fingerprintnya yang harganya terjangkau. Tapi kemudian kita dapat satu single LED flash dan untuk bagian layarnya, oh ini sorry belum saya kletek, langsung kita kletek saja. Bagian layarnya dia sudah ada, ini dia screen protectornya dari plastik, jadi aman. Kemudian bagian bawah ini ada speaker, jadi speakernya sudah di bawah dan ini untuk portnya masih micro USB dan ada mikrofonnya juga. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off yang dimana kalau kita pencet sudah lumayan clicky. Kemudian atasnya ada volume up and down. Ya kalau dipencet ini lumayan clicky tapi masih agak mendem ya teman-teman, nggak masalah, harganya juga terjangkau. Dan bagian atasnya ada jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kiri ini ada tempat untuk SIM tray-nya.
Oke, jadi untuk masalah build quality saya rasa ini sudah bagus, jadi terasa solid dan tidak ada yang kopong ya di bagian belakangnya. Ini mantap. Ya, kualitasnya untuk itel tentu sudah tidak usah diragukan lagi. Ntar ini saya rapihkan dulu teman-teman. Jadi untuk boxnya ini agak unik, nggak kayak biasanya di slide kayak gini. Langsung aja kita buka lagi. Apakah kemudian ada yang disunat? Soalnya harganya terjangkau. Oke, dan ini dia kita buka, kita dapat ini dia kartu garansi itel 12 bulan dan ini adalah petunjuk penggunaannya. Ya, mantap. Untuk garansinya sama seperti Infinix dan ternyata kita masih mendapatkan charger. Wow. Ini dia chargernya. Jadi outputnya ada di 10 watt. Oh, ini oke ya. Jadi bukan di 5 watt tapi di 10 watt. Soalnya untuk smartphone murah meriah biasanya outputnya cuma di 5 watt. Jadinya ngecasnya itu lama banget. Tapi ini sudah di 10 watt. Jadi aman. Kemudian kita mendapatkan kabel micro USB juga. Jadi tidak ada PR teman-teman. Dan terakhir kita masih mendapatkan ini dia. Oh, start. Kita mendapatkan hard case. Nah, ini dia untuk hard case-nya. Jadi seperti biasa untuk itel ini hard case-nya cukup tipis. Jadinya harus hati-hati ya saat lepas pasang hard case-nya. Tapi lumayan daripada nggak dapet sama sekali. Coba kita pasang ya teman-teman. Dan ini dia untuk hard case-nya saat terpasang. Jadi semakin kerasa doff-nya ya. Soalnya hard case-nya ini nggak clear tapi doff kayak gini. Oke, dan bagian kameranya ini terlindungi karena di bagian bump-nya ada tonjolannya untuk di case-nya. Ya, ini sudah mantap untuk di harganya yang sangat murah. Langsung aja coba kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari itel A60s 4G. Tunggu sebentar. Ini dia teman awal dari itel A60s 4G yang dimana lagi-lagi saya cukup terkesan dengan kualitas layarnya. Jadi di harga yang terjangkau dia memiliki IPS LCD yang warnanya sudah cukup pop up, enak dilihat, dan untuk HD Plus-nya juga sudah lumayan tajam, sehingga di bagian layar ini sudah mantap. Kemudian kita lihat untuk bagian software-nya apakah sudah yang terbaru atau tidak. Untuk UI-nya dia menggunakan itel versi 8.6 dan Android-nya masih di Android 12 dan dia adalah Android Go. Kemudian dia RAM-nya dia ditambah 1 GB untuk RAM virtualnya dan maksimalnya di 4 GB. Oke, untuk di harganya ini sudah sangat mantap. Kemudian kita lihat untuk masalah free memorinya. Kita lihat di device info HW. Dan ini dia untuk free memorinya. Jadi untuk RAM-nya free-nya di 2,6 GB. Ya, terpakai cuma di 31%. Jadi UI-nya ini sangat ringan, teman-teman. Kemudian internalnya free-nya masih di 50,8 GB, terpakai hanya 5%. Jadi untuk masalah memori ini sudah sangat lega di itel A60s 4G ini. Kemudian kita lihat lagi untuk SoC-nya. Ya, jadi ini dia SoC-nya adalah unit SoC SC9863A. Ya, untuk di harganya tentu ini adalah SoC yang paling masuk akal ya, yang sudah octa-core. Dan yang disayangkan yaitu untuk fabrikasinya yang masih di 28 nanometer. Cuma nggak masalah, ini sudah cukup powerful. Kemudian kita lihat lagi untuk memori flash-nya dia berjenis eMMC, jadi belum UFS. Oke, jadi untuk masalah memori ini sudah aman. Kemudian kita lihat untuk bagian sensornya, jadi apakah sensornya lengkap atau tidak. Dan ternyata sensornya sudah lengkap. Jadi ada accelerometer, proximity, magnetnya juga ada. Jadi ada sensor kompasnya. Kita lihat di sini. Jadi untuk abang-abang ojol atau yang mau digunakan untuk sebagai GPS ini sudah sangat support teman-teman karena sudah ada magnetiknya. Wow, ini mantap. Harga murah entry level tapi sensornya ternyata lengkap. Dan dia juga sudah tersedia gyroscope-nya juga. Wow, ini lengkap banget untuk di harganya. Sekarang kita cek untuk gyroscope-nya apakah software atau hardware dan kualitasnya seperti apa. Dan ini dia. Ya, gyroscope-nya ini masih software tapi kualitasnya lumayan bagus ya, teman-teman. Bisa dilihat ini, wow. Ini responsif. Ini hardware atau software ya? Pokoknya ini responsif, bisa dilihat. Ini responsif banget. Kalau ini software, ini kualitasnya bagus banget. Soalnya ini kayak hardware. Cuma untuk di harganya saya nggak berani ini bilang hardware. Soalnya murah banget. Kalau dapat hardware kayaknya hampir nggak mungkin. Tapi bisa dilihat ini untuk responsifnya mantap ya. Jadi sudah sangat responsif dan cepat juga gerakannya. Wow, ini mantap. Mungkin saya bisa tanya ke itel-nya langsung. Kira-kira gyroscope-nya ini software atau hardware. Soalnya kualitasnya sudah sangat baik. Dan untuk sensor ternyata juga lengkap.
Sekarang kita lihat untuk bagian kameranya apakah juga lengkap. Dan ini dia untuk UI-nya dari itel, jadi ada AI-nya di sini. Kemudian kita lihat untuk modenya, jadi ada mode portrait, kemudian ada mode low light, dan ada mode pro-nya juga. Ya mantap. Kita lihat untuk mode pro-nya, shutter speed bisa sampai di 1/6 detik, lumayan masih bisa digunakan. Kemudian untuk ISO-nya maksimal bisa sampai di 2400. Nggak begitu tinggi ya, dan white balance-nya juga bisa kita atur manual. Autofocus-nya juga tentunya bisa kita atur manual juga. Wow, ini mantap teman-teman. Dan ini dia untuk mode lainnya, ada mode panorama dan HDR. Ya, sekarang kita cek untuk bagian videonya. Dan untuk videonya dia maksimal bisa sampai di Full HD 1080p dan minimalnya di HD. Tidak ada pengaturan FPS-nya, berarti ini clock di 30 FPS saja. Ya, untuk video ini sangat standar. Sekarang kita lihat untuk bagian kamera depannya. Oh, ini bagian kamera depannya saya rasa cukup bagus kualitasnya. Terutama untuk warnanya ini cukup pop up. Kita lihat untuk kualitas videonya, jadi sama ternyata seperti kamera belakangnya. Ya, jadi kamera depannya ini fiturnya mirip-mirip seperti kamera belakangnya. Ada fitur low light-nya juga, teman-teman. Oh, ini ada wide selfie di sini. Jadi ya, tapi selfie-nya masih kayak mode panorama kayak gini. Oke. Ya, cukup mengejutkan ternyata untuk kualitas speakernya ini juga bagus teman-teman. Jadi di harganya ini sudah sangat bagus untuk di kelasnya karena suaranya ternyata masih jernih, tidak mendem, dan separasi musiknya juga masih terasa. Jadi overall saya cukup terkejut dengan kualitas speakernya yang dimana ternyata ini sudah sangat baik. Jadi untuk di harganya yang sangat terjangkau Rp900.000 kita mendapatkan smartphone yang kualitasnya ini sudah terjamin, garansinya aman, dan ini build quality-nya bagus, serta sensornya lengkap dan baterainya juga di 5000 mAh. Ini sudah sangat mumpuni. Jadi saya rasa ini sangat recommended untuk di kelasnya untuk teman-teman gadget yang budgetnya sangat terbatas, terutama di bawah Rp1 juta. Ya, sepertinya itel benar-benar fokus untuk di kelas entry level.